Berbicara masalah kopi bisa ada di mana-mana. Tapi berbicara Arabica dan Robusta, kopi Mandailing hanya ada di sini. Banamon, kopi asli Mandailing. Mantap. Raja Jalanan, transportasi, vlog, dan traveling. Enjoy aja, men. Oke, kawan-kawan subscriber dan penonton setia Raja Jalanan, alhamdulillah saya sudah sampai di pusat koperasi kopi yang ada di Alahan Kai namanya nih Bang ya, di Kecamatan Hulu Pungkut. Di sini ada koperasinya yang dikomandoi sama Bang siapa? Bang Sandi ya Bang ya. Nah, jadi kita mau bincang-bincang sedikit dulu terkait kopi yang ada di sini. Di sini mereknya Banamon ya Bang ya. Banamon. Dan ini asli kopi Mandailing ya. Kenapa dibilang kopi asli Mandailing Bang? Ya, karena kita dibudidayakan petani oleh petani kopi Mandailing dan di letak geografis Mandailing Natal ya. Dan kopi Mandailing itu sebenarnya tidak semua dari wilayah Mandailing Natal ini yang bisa berpotensi ditanami kopi. Hanya ada beberapa kecamatan. Kalau tidak silap saya itu menurut SK Kemenkumham itu ada 6 kecamatan. Salah satunya kita di Hulu Pungkut, kemudian Kota Naupan ada 3 desa, kemudian di Kantan, Wadang Natal, dan satu lagi di Penyambungan Timur. Penyambungan Timur. Pagur sana Pagur Bang. Ya, Pagur. 7 kecamatan ini ya? Ya, 6 itu. 6 ya. Ya, itulah yang berpotensi ditanami kopi Arabica Mandailing sesuai dengan geografisnya. Jadi Bang, kalau yang paling khas ya kan dari Mandailing ini kategori Arabica atau Robusta Bang? Yang paling khas yaitu adalah Arabica karena itu tadi berhubungan dengan geografis. Ya, karena geografis ini tidak ditentukan dengan petani, karena itu ditentukan oleh secara ilmiah. Baik dia ketinggian dan curah hujannya juga. Kelembapan juga ya, suhu ya. Dan memang dengan suhu yang di sini kira-kira suhu rata-rata dari berapa ke berapa Bang setahu Bang? Kalau di sini sekitar 18 sampai 25. Paling panas 25 derajat paling panas ya. 25. Jadi di suhu seperti inilah paling nyaman, paling baiknya yang ditanami kopi Arabica. Ya. Oke, tapi walaupun begitu tetap ada juga kan spesies lain semacam Robusta gitu Bang. Ya, ada juga. Ini Robusta awalnya berawal sekitar zaman Belanda ya. Awalnya ditanami kopi Arabica pada zaman itu. Ya. Di pertengahan jalan Arabica mengalami penyakit yang tidak bisa dikendalikan oleh petani kopinya, dan petani kopi beralih ke Robusta tadi. Itulah awal-awal Robusta ditanami di tanah Mandailing. Kemudian selain itu Robusta ini dibudidayakan petani karena di lahan mereka itu tidak mencukupi ketinggian. Karena Arabica ini minimalnya ditanam di atas 1000 meter dari permukaan laut. Jadi yang di bawah 1000 biasanya ditanami oleh kopi Robusta. Tapi untuk lokasi kita sekarang ini udah di ketinggian berapa Bang? Kalau lokasi kita koperasi ini di ketinggian 800-an. 400 ya. Untuk lahan kopi petani rata-rata kalau ukur jarak meter dari pinggir jalan rata-rata 1 kilo ke atas naik. Berarti untuk mencapai batas minimal 1000 meter di atas permukaan laut itu sampai ya Bang? Iya. Apa maksudnya mencukupi ya? Karena petani ini kan masih jauh kan ladangnya ini kan dari tempat posisi kita sekarang kan. Betul. Iya. Jadi ini awal mula dulu kan pastinya Abang asli orang sini? Ya, asli. Saya asli dari Alahan Kai nih. Saya tinggalnya di Tanah Godang. Tanah Godang. Koperasi kita ini
mencakup ada 6 desa: Simpang Ludolo, Alahan Kae, Buta Godang, Bincaran, Buta Padang, dan Simpang Banyak. Nah, jadi ini Bang, apa namanya, asal mula dan cikal bakal koperasi ini berdiri, historisnya seperti apa Bang? di tahun 2013 Mulai berdiri? petani kopi masih tidak terkoordinir. Iya. Tidak terkoordinir artinya masih main individu-individu, kemudian menjualnya pun menjual produknya ke tengkulak dengan harga tergantung tengkulak lah, Iya. mengikutnya ke tengkulak. Kemudian ada lembaga namanya lembaga SRI yang mungkin prihatin ya melihat petani kopi Mandailing seperti itu. Kemudian mereka mempunyai dana untuk mendampingi, mengkoordinir petani ini bagaimana supaya petani ini lebih maju dan terkoordinir dan produknya terjual dengan harga yang layak. Ya, itu awalnya. Jadi SRI ini membentuk beberapa kelompok tani, kelompok tani, dan didampingi sampai dia pasca panen dan bahkan kemudian sampai dia pemasaran. Ya. Pada awalnya mereka membentuk kelompok-kelompok tani di beberapa desa yang saya sebutkan tadi, termasuk Buta Godang, Alahan Kae, Bincaran. Kemudian sebagian dari anggota ini ada yang belum mempunyai lahan kopi dan ada yang sudah mempunyai lahan kopi, sudah ada yang panen dan macam-macam ya. Itulah yang dikoordinir tadi. Kemudian dari situ, nah karena ada beberapa anggota yang sudah mempunyai produksi, nah dari lembaga tadi berinisiasi untuk membentuk sebuah koperasi sebagai lembaga hilirisasi kopi ini, produk dari petani tadi kan, ke konsumen. Ya, jadi kita terbentuknya di akhir tahun 2015. Di situ terbentuk, kemudian pembenahan sampai pertama kita mulai dari budidaya penjualan bibit ya. Dan pembibitan di awal tahun 2017 kita memulai pembelian produksi dari petani dengan bentuk gabah, bentuk ceri. Kita memulai membeli produksi petani di awal tahun 2017 ya, sampai kita mengolah kepada bentuk bubuk dan roasted untuk dijual ke pasaran ya. Sampai dengan tahun ini alhamdulillah masih bertahan. Iya ya. Terus Bang, ini kan setahu saya benar atau tidaknya, saya kan mau cross check verifikasi sama Abang lah kan. Kopi Mandailing ini sudah terkenal sejak zaman penjajahan Belanda ya, betul nggak Bang? Ya betul. Yang dikenal orang di Eropa sana, kopi yang terbaik dari Indonesia adalah kopi Mandailing ya. Itu kalau kita buat peringkat menurut orang-orang Eropa sana, peringkat pemainnya ada 1 sampai 10. Setahu Abang, Mandailing ini masuk di peringkat yang keberapa, khususnya dari kopi Indonesia? Kalau pastinya saya tidak tahu, karena ada yang bilang ada peringkat 1, yang ada juga yang bilang di peringkat 2. Mungkin tergantung itu berhubungan dengan ego dan sebagainya ya. Iya. Dibilang orang juga yang peringkat 1-nya itu kopi Brasil. Brasil. Nah, di bawahnya kita Mandailing. Kopi Brasil ada di Indonesia ini?
Maksud saya tadi pertanyaan saya itu untuk kopi Mandailing sendiri dalam skala nasional, maksudnya dari seluruh kopi dari Sabang sampai Merauke, dari pandangan orang Eropa, apa peringkat keberapakah Mandailing ini masuk? Pamannya Gayo, Mandailing dan lain-lain gitu kan, banyak kopi di Indonesia nih. Kalau untuk skala nasional itu jelas peringkat 1. Peringkat 1 dan ya. satu lagi yang seimbang, mungkin kemungkinan sama nilainya ya. Karena ketika kemarin di tahun 2017 pernah kita uji skor kafing ke apa itu namanya, saya lupa nama lembaganya, di Medan, Jember. Oh Jember ya. Balai Penelitian Kopi ya. Itu mendapat nilai 85 dari skor kafing. Kafein ya? Apa nih maksudnya? Nilai cita rasanya. Oh, cita rasa. Mencapai 85. Sementara kalau di kopi yang lain masih di sekitar 80, 82. Ini tadi 8 berapa tadi? 85. 85. Oh. Kalau kategori 85 ini udah termasuk tinggi ya? Di atas 80 sebenarnya sudah masuk specialty. Oh. Namun saya juga sebenarnya yang 85 itu pun saya masih kurang puas dengan nilai itu. Iya. Berarti ini sudah pernah ikut kayak diperlombakan gitu kali ya bahasanya, Iya, diperlombakan dalam uji kelayakan cita rasa itu ya. Iya. Jadi banyak kopi-kopi lain juga yang ikut dalam acara ini. Iya, karena kita menguji itu ada dikeluarkan sertifikatnya untuk melihat berapa nilai skor dari daerah ini. Nah, seperti itu. Nanti boleh saya lihat sertifikatnya Bang, sebagai buktinya juga ada atau sekedar gambarnya aja? Sertifikatnya ada di tangan MPIG. Oh, nggak ada semacam kopiannya di sini, bisa saya ambil gambarnya gitu? Nanti bisa itu soalnya ada piagam juga, saya lihat piagam apa tuh Bang? Itu ada sertifikat budidaya. Oh, budidaya ya. Budidaya dan sertifikat MPIG. Hmm. Untuk skor cupping ini ada di tangan MPIG. MPIG ini apa kepanjangannya Bang? Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis. Perkumpulan dari Petani Kopi Mandailing. Kantornya ada di mana Bang? Di Panyabungan. Panyabungan ya. Jadi pihak lembaga ini yang memegang sertifikat kopi ini ya. Kopi ini ya, benar. Oh, jadi yang perlombakan ini maksudnya kesana yang di tes uji cita rasa ini membawa merek Banamon nggak, atau cuma Mandailing kopi atau bagaimana? Secara umum Mandailing ya. Karena kita tidak mau saling mengklaim. Iya, ya kan? mau tidak membawa brand ya, tapi cukup Mandailing, entah itu brand kan banyak juga brand di sini kan. Cuma memang dasarnya dari petani Mandailing juga. Iya, kan benar. Gitu. Ibaratnya kan cuma kalau ibaratnya sepeda motor, saya mesinnya sama mereknya yang beda. Iya betul. Jadi ini Bang, dari untuk macam-macam kopi yang ada di sini bisa Bang sebutkan, mulai dari umpamanya yang di roast, yang sudah apa tadi kata Bang, yang biji mentah, terus apa lagi? Biji masak, roasted ya. Nah, umpamanya biji mentah ada berapa macam? Ya. Yang kita produksi di sini kita jual ke pasaran itu ada 3 jenis ya. Ada bentuk biji, ada bentuk biji yang sudah dimasak, ada juga bentuk bubuk. Itulah yang kita pasarkan dengan proses yang berbeda-beda ya. Ada proses full wash, ada namanya proses semi wash, dan ada proses wine natural. Nah, dan ada juga kita ketika ada membutuhkan konsumen, kita siapkan juga luwak ya. Luwak ada di sini Bang? Luwak liar ya, luwak tidak liar. dipelihara. Budidaya ya. Artinya kayak gimana caranya itu Bang kalau luwak liar ini? Karena dia kan luwaknya berkeliaran aja di hutan dulu kan. Cara pembudidayaannya biasanya luwak ini ketika sudah memakan biji kopi, dia akan mengeluarkannya kembali di sekitar areal kebun itu sendiri. Jadi petani mengutipnya tiap hari, lalu dibersihkan dengan bersih, baru dijemur. Nah, itu dia. Oh iya. Artinya untuk hewan luwaknya kira-kira di sini banyak nggak?
Kalau hewan luwak saya rasa itu banyak. Banyak ya. Banyak. Jadi memang apakah ada satu lahan khusus memang yang dihususkan tidak untuk dipanen dijadikan kopi, tapi memang untuk nih silahkan buat luwak nih itu, maksudnya ditunggu luwak masuk gitu atau bagaimana? Kalau kita sebenarnya koperasi tidak mempunyai lahan, yang mempunyai lahan adalah petani. Ya, koperasi ini kita bentuk sebagai tempat bernaung dan pemasaran ya. Yang memiliki lahan adalah petani masing-masing. Ya. Namun kita tidak menentukan apa kamu harus membuat luwak atau tidak. Tapi ada juga satu petani yang mengkhususkan lahannya itu hanya dijadikan, dia hanya mengambil luwak saja. Dia hanya pokoknya dia bersihkan lahannya, ketika sudah merah dia hanya membiarkan saja, biarkan di situ merah. Ketika sudah datang dia pagi-pagi hanya mengutip luwak. Nah itu. Ketika kami tanya dia seperti itu, apakah lebih menguntungkan seperti itu? Ya, saya merasa itu lebih menguntungkan bagi saya, itu jawaban beliau. Artinya dengan adanya macam-macam petani seperti itu kan, warna kopi di sini juga jadi banyak kan, Bang? Iya. Kalau nggak ada yang kayak gitu, ya kan otomatis luwaknya nggak ada juga. Iya, betul. Jadi ada berapa petani itu yang macam seperti itu, Bang? Yang mengkhususkan seperti itu hanya ada satu petani, namun petani-petani lain juga mengutip luwak yang ada di kebunnya, karena tidak tertutup kemungkinan luwak juga masuk ke kebun petani yang lain. Cuma yang baru kita percayai untuk proses luwak itu baru ada 2 petani, karena kita juga tidak sembarangan membeli bahan dari petani, apalagi luwak kan. Nah itu sangat sensitif sekali kopi luwak ini, karena banyak mengatakan itu tidak layak konsumsi, karena berhubungan dengan norma-norma agama kan gitu. Dan ada macam-macam lah kalau soal luwak ya. Jadi yang kita percaya sekarang ada 2 petani, kita yakin dengan beliau prosesnya. Ketika kita tanya, kita lihat prosesnya sudah kita anggap benar ya. Karena ada standarisasinya juga standarisasinya. Ya. Oke. Dan ini tentunya juga ini di bawah naungan Dinas Koperasi Mandailing Natal ya. Iya betul. Tetap dalam pengawasan Dinas Koperasi. Iya betul. Terus dari Dinas Kesehatan ada juga. Ada juga ya. Karena kita sekarang kita lagi mengusulkan label halal. Sebenarnya ini sudah 1 tahun prosesnya, tapi sampai sekarang masih mungkin 1 bulan begitu itu aja terus, karena agak prosedur administratif lah ya. Namanya mungkin masa Covid juga sekarang. Tapi walaupun begitu, yang jelas ini kan halal ya, Bang ya. Betul. Walaupun ibaratnya secara label ini belum muncul. Tapi dijamin 100% kopinya halal ya. Oke. Terus Bang, itu kan tadi dari jenis kopi-kopi bubuk. Apa tadi Abang bilang yang biji mentah sama biji yang disangrai ya. Yang bentuk bubuk apa aja macam-macamnya di sini, Bang? Yang bentuk bubuk ada juga proses natural dengan semi wash, full wash, wine, iberi, luwak dengan level-level masak yang berbeda-beda. Ada dia di level masak medium, ada di level masak medium to dark, ada juga di level masak dark. Dan selain itu kita juga melayani level masak yang lain tergantung permintaan konsumen. Cuma dia ada kalau permintaan khusus ada ketentuan minimal ordernya sekian gitu. Bisa Bang jelaskan tadi terkait pamannya masak medium itu apa? Ini kan bahasa-bahasa Inggris semua nih kan. Takutnya kan ada kawan-kawan yang nggak paham, bisa dijelaskan secara bahasa yang sederhana. Pamannya masak medium tuh maksudnya apa gitu kan? Medium artinya dia setengah masak ya. Kalau untuk kopi Mandailing medium itu cita rasanya akan menimbulkan rasa asam dan pahit yang seimbang. Kalau setengah masak itu ya. Iya. Terus kalau ditingkatkan ke level medium to dark tadi, asamnya akan berkurang. Pahitnya yang lebih tonjol. Muncul. Artinya ini kalau kita buat persenan 70-80% matang ya. Iya. Kalau dia dinaikkan lagi ke level dark, justru pahitnya aja yang muncul, asamnya sudah
0 sekian persen. Oh, artinya matang 100% ini ya. Iya, betul. Secara bahasa sederhananya ya. Jadi kalau kopi ini yang saya minum ini masuk level yang mana, Bang? Ini Yang itu di level medium plus, di atas medium sedikit. Oh, ada juga medium plus. Ada juga macam-macam level masalahnya. Ada medium. Kalau ini sebenarnya aku juga membingungkan. Kadang Abang buat bahasa yang sederhana aja, nggak harus dengan mengikuti bahasa Inggris. ya, Nah, medium plus itu lebih setengah masak sedikit. Kalau dipersenkan mungkin 55 apa 60% lah ya. 60 lah itu, 60% ya. 60. Oke. Jadi itu yang kopi saya minumin ya. Tapi memang pas saya minum tadi terasa kok pahitnya. Tapi Kalau nah, ya benar, karena pada umumnya konsumen Arabica itu, apalagi konsumen Arabica Mandailing, pada umumnya dia meminta di medium plus tadi, karena di level medium plus cita rasa kopi masih utuh, pahitnya masih ada, asamnya masih ada sedikit. manis-manisnya masih ada. Iya betul. Masih komplit di situ. Yang saya rasakan tadi 3 rasa itu betul itu. Iya. Pas awal-awal masuk ke lidah ada sedikit asam. Iya, Terus betul. agak-agak ditelan di tengah ada pahit. Ada pahit. Masuk ke tenggorokan ada manis. Itu betul-betul. Itulah level yang pas untuk peminum kopi Arabica Mandailing. Jadi kalau penikmat kopi sejati pasti tahu dia dari Tahu. perjalanan minum tuh dari bibir ke tengah sampai ke tenggorokan. Tapi memang sudah ditelan, tinggal manis di tenggorokan tuh ada. Iya, betul. Tertinggal di situ rasanya. Jadi ibaratnya pahit dulu, asam pahit. Ibaratnya kalau kehidupan asam pahit, baru endingnya manis. Iya, betul. Iya. Jadi paling nanti aku minta tolong Bang, pamannya Abang kasih unjuk yang ini kopi ini penjelasannya. Di belakang Abang kan banyak kopi nih. Iya, betul. Nah, Abang ambil satu, kita ke situ ini tentang kopi ini kadar asamnya gini. Iya. Boleh Bang ya? Boleh. Namanya Arabica dari Jawa, Iya. Arabica dari Kalimantan. Cuma kalau kita berbicara Arabica Mandailing, ya ini kan. Cuman ini dia. Dan Dan hanya ada di Mandailing. Mandailing. Kalau ingin memesan langsung ke kontak person yang di bawah ini. Ya. Oke. Oke. Jadi 50 gram ya. Dak ya. Masaknya dax, pengiringannya ini dengan proses full wash. Wash ya, yang suka minum kopi dengan mencampur dengan gula. Hanya beda level masak, bahannya sama, full wash. Level masaknya medium ya. Kata orang-orang itu kopi itu pengaruh sama lambung itu sebenarnya dari mananya itu Bang? Saya Contoh. rasa itu yang kalau dari kopi tidak ada. Ini mesin packaging ya Bang? Ya, seperti di depan tadi. Berapa kilo sampai berapa ini Bang? Ini 1 ton bisa? 1 ton tidak, hanya packaging untuk saset tadi ya. Oh, saset ini ya. Saset. Udah masuk barang yang bagus lah ya. Semua di sini dibuat ya, yang tubruk, yang Selain bumbu halus di sini, bawah dan biji lana akan bawah. yang